Berkah negara tropis memang memberikan banyak hasil alam yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat yang tinggal di dalamnya. Beragam tumbuhan musiman maupun tahunan dapat dikonsumsi secara langsung maupun diolah menjadi bahan makanan. Salah satunya buah rambutan. Ketika musim panen tiba, buah tropis yang dikenal akan bentuknya serta sensasi rasanya yang manis dan segar ini selalu diburu untuk segera dinikmati. Meski memang buah rambutan lebih nikmat dikonsumsi secara langsung setelah dipetik dari pohon. Namun daging buah yang memiliki perpaduan cita rasa manis dan rasa asam ini juga diolah menjadi bahan olahan cemilan atau kue. Salah satunya kue kojo, yaitu kue tradisional khas Pulau Bangka yang akan aku buat nanti. Setiap helaian rambut dari buah yang memiliki warna merah atau kuning pada kulit luarnya ketika sudah matang ini seolah mewakili setiap manfaat yang dimilikinya. Sebelum diolah dijadikan bahan jajanan nanti, rambutan yang telah dikupas kulitnya kemudian dicuci agar getahnya berkurang. Selanjutnya, agar mudah dicampur dengan bahan lainnya, buah rambutan dibuang biji dan diambil daging buahnya saja. Proses pembuatan kue kojo ini hampir sama layaknya pembuatan kue bolu komojo khas Melayu yang menggunakan santan sebagai salah satu bahan utama adonannya. Hanya saja, pada kue kojo khas Bangka menggunakan santan mentah atau santan hasil perasan langsung dari parutan kelapa tua dan tidak dimasak terlebih dahulu sebelum dicampurkan ke dalam adonan. Kue kojo merupakan jajanan kue tradisional khas Bangka yang berjenis kue basah dengan cita rasa manis dan lembut pada adonannya. Bawa ya. Ini keluar. Meski adonan kue kojo khas Bangka sejenis dengan kue komojo khas Riau atau daerah Melayu lainnya, namun setiap daerah memiliki tahapan yang berbeda-beda dalam proses pembuatan adonannya. Proses pembuatan kue kojo awalnya gula pasir dicampur dengan tepung terigu dengan perbandingan 1:1 dan diberi tambahan sedikit garam agar gurih. Semua bahan ini diaduk dengan tangan. Selanjutnya, sedikit demi sedikit santan pun ditambahkan ke dalam adonan kering tadi sehingga semua bahan terlarut. Jika semua bahan sudah terlarut, maka sebagai tahap akhir telur ayam pun ditambahkan ke dalam adonan. Kue kojo hanya menggunakan bagian kuning telur ayam sebagai bahan adonannya. Selain itu, kue kojo buatan ibu Anya cukuplah spesial karena menggunakan telur ayam kampung sebagai bahan adonan kuenya. Semua bahan ini terus diaduk hingga adonan tercampur merata. Sementara ibu Anya membuat adonan, aku membantu menyiapkan cetakan untuk adonan kuenya. Bila pada kue komojo khas Riau menggunakan cetakan berbentuk bunga teratai, kue kojo khas Bangka biasa dicetak dengan menggunakan loyang sederhana berbentuk bulat yang terbuat dari seng. Sebelum adonan dicetak, loyang pun harus diolesi mentega agar tidak lengket saat adonan matang nanti. Selain tahapan proses pembuatan yang sedikit berbeda dengan kue komojo, salah satu keunikan di tempat pembuatan kue kojo milik Bu Anya ini adalah kue kojo dimatangkan dengan cara dipanggang di atas tungku perapian dengan alat pemanggang tradisional yang terbuat dari tong atau drum besi yang dibelah. Masyarakat di sini biasa menyebutnya dengan istilah gendok.
mami masakin. Oh, ya Bu. Adonan cair yang sudah jadi kemudian langsung dimasukkan pada cetakan besi yang sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu dan dibiarkan. Fungsinya agar adonan lebih cepat matang saat dipanggang. Meski masih tradisional dan terlihat sederhana, namun proses pemanggangan dengan teknik ini justru membutuhkan waktu lebih singkat bila dibandingkan dengan proses pemanggangan dengan oven kompor maupun oven listrik. Selain itu, keunggulan dari teknik ini yaitu tingkat kematangan adonan bisa diatur sesuai selera karena memanfaatkan dua bara api, yaitu api atas dan api bawah yang bisa dikontrol terus-menerus. Selain itu, juga memberikan cita rasa tersendiri pada adonan ketika sudah jadi nanti. Adonan kue kojo yang sudah matang ditandai dengan mengeringnya permukaan kue dan warnanya berubah warna menjadi coklat keemasan. Ibu Anya adalah salah satu pembuat kue bolu kojo yang telah mewarisi rahasia resep olahan kue kojo khas Bangka ini hampir 20 tahun lamanya. Dalam sehari, rumah produksi yang berada di Desa Kenanga, Kecamatan Sungai Liat ini memproduksi sekitar 100 buah kue bolu kojo untuk memenuhi kebutuhan pasar di seputaran wilayah Sungai Liat hingga Pangkal Pinang. Kue bolu kojo rambutan yang aku buat bersama Ibu Anya merupakan inovasi salah satu produknya agar lebih bervariasi. Selain itu, penambahan rambutan seolah menambah sensasi rasa pada adonan kue yang dikenal akan sensasi rasanya yang manis serta lembut di mulut.